Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Gerardus Gegen, kembali ketemu dalam acara Nescafe. Hari ini kita bertemu dalam suasana yang berbeda dan tokoh yang berbeda. Dan sebelumnya teman-teman, saya menyapa dulu kepada perawat seluruh Indonesia nih. Selamat pagi dan jangan lupa selalu update informasi yang selalu kami lakukan dan kami berikan kepada teman-teman supaya terinfo edukasi yang sangat luar biasa terkait dengan fenomena yang sekarang. Dan jangan lupa teman-teman selalu di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baik, sudah tidak sabar nih teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal dan luar biasa, tokoh seorang dokter yang memang selama ini beliau berkecimpung dalam dunia medis tentunya, terutama dalam masa COVID ya. Mari kita sapa dengan Dokter Iwan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pagi, oke. Gegen, selamat pagi teman-teman perawat. Ya, oke dokter. Terima kasih dokter. Yeah. Kita ketemu dalam suasana yang berbeda dok selama ini ya. Terima kasih waktunya Dokter Irwan. Ini beliau adalah Dokter Irwan yang memang sekaligus dokter yang setiap hari berkecimpung dengan situasi dan masa pandemik. Ini dok, kita mau sedikit gali tentang riwayat dokter ya. Mungkin kalau bilang sedikit testimoni bagaimana dokter bisa masuk dalam satu lingkaran COVID sehingga dokter bisa menangani pasien-pasien COVID. Mungkin ada pengalaman dok dengan menangani pasien selama dikerja di rumah sakit Premier. Iya, terima kasih. Saya dokter umum dan sudah berdinas di rumah sakit swasta ya, Rumah Sakit Premier Jatinegara. Betul. Sejak tahun 98. Jadi ini sudah 23 tahun. 23 ya. Mayoritas saya berdinas di ruang intensif dan sempat juga di IGD. Tapi lebih banyak saat ini di ruang intensif. Dan pada masa pandemi ini juga rumah sakit juga merawat pasien-pasien dengan infeksi COVID, termasuk yang berat, sampai harus masuk ke dalam ruang perawatan intensif khusus, isolasi dan menggunakan alat bantu napas. Nah, saya juga ikut apabila ada pasien yang membutuhkan mesin napas, ikut dalam bantu memasang mesin napas, dan bahkan juga pada saat terjadi seperti kedaruratan henti jantung gitu ya, kita juga masuk ke ruangan tersebut dengan memakai hazmat yang lengkap dan melakukan resusitasi. Walaupun ya ada yang berhasil kita tolong, ada juga yang tidak. Nah, ini sudah berlangsung sejak masa pandemi tahun 2020 ya, sejak awal ya kalau nggak salah. Bahkan ya ada juga saya dapat oleh-olehnya, ikut terkena dan ikut merasakan ruangan intensifnya juga. Iya dok. Ya, kalau mohon maaf dok, kalau dari dokter sendiri bagaimana ketika pasien menangani COVID? Tentu kan ada satu kekhawatiran yang memang pada akhirnya hampir mungkin sepertiganya malah 3/4 yang hampir kena nakes dok ya. Nah menurut dokter bagaimana ini penanganan waktu mulai-mulai itu? Apakah ada rasa was-was? Apakah ada rasa takut? Yang memang pada akhirnya kena? Itu dok, mungkin bisa ceritanya itu gimana? Iya, biasanya kita agak takut itu karena dua hal. Pertama karena memang penyakit ini kan memang menular ya. Jadi membutuhkan penanganan yang khusus. Yang kedua sebenarnya karena kita tuh kurang tahu. Nah, di rumah sakit ini kan kita banyak mendapatkan ilmu dan dalam pengalaman merawat, sehingga perlahan demi perlahan kita tuh lebih percaya diri untuk merawatnya itu dengan baik, dengan
tidak apa ya, tidak membahayakan diri gitu ya. Walaupun saya memang mungkin ada ya namanya tidak 100%, jadi ada momen di mana ada kelengahan ya, kelengahan sehingga ikut terinfeksi seperti itu. Tapi sejalan dengan berjalan waktu saya lihat juga ada up and down ya. Ada kalanya kita berhasil untuk tidak terkena, tapi ada periode seperti bulan Juli tahun lalu itu banyak sekali yang terkena. Jadi rupanya ada banyak hal yang secara periodik itu mempengaruhi Pak Gegen. Kira-kira menurut dokter apa sih nih supaya teman-teman perawat tahu dok yang terjadi fenomena pada pasien COVID ini ya? Iya. Karena sekarang kan sudah katanya sudah new normal dok ya sebetulnya. Iya. Udah new normal. Iya, diharapkan demikian. Nah, yang menjadi titik permasalahan di COVID itu kan sebetulnya kan mungkin secara patofis mungkin dokter bisa jelaskan sedikit lah biar teman-teman juga sebagai edukasi terus menerus, karena kan kita berharap COVID ini kan selesai dok seperti iya, betul. Iya. Itu. Jadi kan kita sudah pernah punya pengalaman, hanya mungkin karena pengalaman lama kita kadang-kadang lupa. Dulu kita punya penyakit influenza dan mirip ya seperti COVID-19 ini menular melewati udara dan pada saat pandemi ini kita juga diingatkan kembali bahwa penyakit ini mempunyai kemampuan untuk menularkan itu bisa cukup cepat dan dia beradaptasi. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan penyakit ini. Jadi itu kata kuncinya. Kemampuan kita beradaptasi itu sangat menentukan kita di new normal ke depan. Apakah kita akan bisa merubah pandemi itu menjadi endemis, dari endemis itu bisa mengurangi menjadi kasus-kasus yang hanya sporadik dan makin kecil. Sehingga virus ini tidak akan berubah terlalu banyak, sehingga tingkat kekebalan kita sebagai individu dan sebagai masyarakat itu bisa mampu untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu adaptasi, dan menurut saya ini yang waktu bulan lalu itu pas kita sedang banyak-banyaknya itu ada dua yang saya selalu tekankan. Pertama karena kita lengah, kedua karena kita sungkan. Kalau lengah itu ya kadang-kadang kita beranggapan ketemu temen nih, temen lama sehat, sering ngobrol kan melalui telepon ini. Jadi begitu ketemu makan sebentar, udah lupa makan ngobrol. Lupa, iya, kalau ngobrol kita sekarang masih pakai masker, tapi kalau makan kan biasanya makan bersama, jadi dua-duanya buka masker. Padahal mungkin harusnya hanya satu yang buka masker, selesai, makan yang lain, yang satu lagi. Itu yang saya bilang lengah tuh. Lengah. Iya. Nah yang kedua itu sungkan. Nih kita tahu ya, kita ketemu misalkan, oh saya mau beli makanan nih, yang melayani itu pakai masker tapi hanya di dagu. Kadang-kadang kita suka menegur ini aja. Setuju. Ini memang. Iya, jadi sungkan itu ya, jadi menjadi sumber ini aja. Dan itu cukup banyak. Saya lihat sungkan itu masih karena kita nggak enak ya, karena kan mungkin kita dari budaya timur, kita menegur orang yang mungkin lebih tua. Jadi gimana ya kalau kita istilah ewuh pakai wuh katanya dok ya. Iya. Betul setuju. Iya. Jadi dua hal itu yang mungkin di masa new normal ini kita harus set di mind kita itu tetap jangan sungkan dan jangan lengah. Nah, ini teman-teman ini saya baru kali ini dok terus terang yang nemu. Jangan sungkan, jangan lengah. Itu luar biasa, sangat erat kaitannya. Ketika ada orang yang nggak pakai masker, kita mau negur susah, sungkan. Iya, betul. Kalau kita ketemu orang, kayaknya merasa teman dekat, itu lengah. Itu bener dok. Ya, iya. Jadi dua hal itu
yang simple menurut Ya, saya, setuju. tapi efektif. Ya, Iya, setuju.